Pada kesempatan ini, saya ingin membahas satu hal yang berkaitan dengan komentar yang ditulis oleh salah seorang penonton saya yang bernama Bung Koko di video saya yang mengulas tentang siapakah orang Jawa. Nah, saya ingin mengomentari apa yang dia tulis itu. Yang pertama soal masyarakat yang Pancasilais. Nah, kebetulan Pancasila itu dilahirkan di Flores. Soekarno ketika menggali Pancasila itu dia waktu itu sedang dibuang di Flores, tepatnya di Ende. Refleksi dia itu muncul ketika dia sering bertemu dengan para misionaris Katolik pada saat itu yang berkarya di Ende. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masyarakat Flores itu sangat Pancasilais menurut komentar dari penonton saya tadi? Itu karena mungkin nilai-nilai kekatolikan. Nah, penilaian seperti ini itu muncul bukan saja hari-hari ini, tapi tahun 1940-an ketika Jepang datang ke Flores, itu Kapten Saito, seorang kapten Jepang, menulis di bukunya yang berjudul I Remember Flores. Itu dia menulis bahwa dia kagum dengan sikap, pola tingkah laku, ketertiban yang ada di Pulau Flores. Dan dia berkesimpulan bahwa semua hal soal ketertiban, kesopanan, ketaatan orang Flores itu berakar dari nilai-nilai kekatolikan yang sudah ada sebelum kolonialisme dan juga orang Jepang datang ke Flores. Nah, jadi itu menjadi dasar mengapa orang Flores kurang lebih seperti itu. Pancasilais kalau kita menggunakan bahasa nasionalis, bahasa yang agak nasionalis. Hari ini, kalau di tempat saya, apa yang diamati oleh penonton saya tadi, Bung Koko, itu juga masih terjadi. Saya hampir tidak pernah memasukkan motor saya ke dalam rumah. Dan kalau malam motor saya parkir di rumah dan kuncinya masih ada di tempat kunci di motor itu, saya tidak masukkan. Dan motor saya tidak pernah hilang dan tidak pernah diambil orang. Nah, itu soal motor, belum lagi soal ternak dan lain sebagainya. Ternak walaupun diikat di pinggir jalan seperti sapi, kambing dan lain sebagainya, di malam hari tidak dicuri orang. Tetapi perlu ada catatan. Apakah ternak di Flores tidak pernah hilang? Apakah motor di Flores tidak pernah hilang? Jawabannya pernah. Tapi jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain seperti di Jawa, ya pasti kehilangan di Flores, tingkat kehilangan barang ternak di Flores itu lebih rendah. Itu komentar saya soal mengapa masyarakat Flores Pancasilais. Yang terakhir soal kopi. Menurut penonton saya Bung Koko tadi bahwa kopi di Flores adalah salah satu yang terbaik. Kalau menurut saya, ya penilaian Anda tidak keliru. Karena ya menurut saya salah satu kopi yang terbaik adalah ya berasal dari Flores. Lagi pula, kopi di Flores itu tidak pernah digarap dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi orang Flores menanam kopi di lereng bukit, di tempat-tempat yang rata, dan juga di beberapa tempat yang curam, dan hampir tidak pernah menggunakan pupuk. Dan pasti produktivitasnya tidak sebanding dengan pertanian modern yang menggunakan input pertanian yang lebih canggih. Tidak ada efek negatif dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan dan juga pengembangan kopi di Flores. Oke, saya kira itu saja komentar saya. Bagi teman-teman yang ingin komentarnya dibahas, Anda bisa tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode yang berikut. Mantap!